Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Introduce myself. My name is Ranti Meliasari. I am from University Muhammadiyah Kota Bumi, semester 7. Saya dari Universitas Muhammadiyah semester 7. Di sini saya melakukan magang pembelajaran. Oke, sebelum kita melakukan materi minggu lalu dan materi hari ini, sebaiknya kita di rumah masing-masing selalu menjaga kesehatannya dan selalu menjaga jarak dimanapun tempat berada dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Countable noun itu adalah benda tunggal yang dapat dihitung. Seperti contohnya ada di sini bahasa Inggris. Deris dan derar. Deris dan derar memiliki kesamaan, artinya yang membedakan adalah kuantitas bendanya. Deris di sini memiliki artinya itu adalah ada. Deris digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal. Yang dimaksud dengan benda tunggal di sini adik-adik yaitu singular noun, baik singular countable noun maupun singular uncountable noun menggunakan tipe ini. Jadi, singular countable noun adalah benda tunggal yang dapat dihitung. Seperti contohnya, for example, a cow, an apple, one boy, one computer, an umbrella, a man. Next, selanjutnya, singular non-countable noun itu adalah benda tunggal yang tak dapat dihitung. Seperti ada contohnya, for example, meal, cent, water, inch, money, sugar, coffee, dan lain-lain. Catatannya, untuk money walaupun bisa dihitung, akan tetapi dalam konteks bahasa Inggris dianggap uncountable. Paham ya? Di sini next ada contoh kalimatnya, yaitu di sini ada number 1. So there is a cat in the living room. Yang memiliki arti di sini yaitu ada seekor kucing di ruang tamu. Oke, next number 2. Di sini ada there is an apple on the table. Ada sebuah apel di atas meja. Oke, next number 3. Di sini ada there is one car in my garage. Yang memiliki arti di sini ada satu mobil di dalam garasi. Oke, number 5. Di sini ada there is some in the bottle. Yang memiliki arti di sini yaitu ada sedikit tinta di dalam botol. Oke, nah next number 5. Di sini ada there is a noxol in the soup. Yang memiliki arti di sini yaitu ada cukup garam di dalam sup. Oke, itu adalah contoh kalimatnya. Jadi di sini there are. Kita akan membahas tentang there are. There are di sini berarti ada. There are digunakan untuk menyatakan keberadaan action tense, disebut dalam bahasa Inggrisnya action tense, dari suatu benda jamak yang dalam bahasa Inggrisnya itu plural nouns. Di sini benda jamak dengan jumlah atau juga kuantitas lebih dari satu, yaitu disebut dengan plural nouns. Dalam kaidah grammar bahasa Inggrisnya, untuk menyatakan benda yang lebih dari satu biasanya ditambah dengan imbuhan. Di sini imbuhannya s ataupun s. Namun demikian untuk benda tertentu tidak menggunakan tambahan s atau juga
else dengan disebut dengan irregular. Apabila ada sebuah kalimat, seperti contohnya apabila ada sebuah kalimat yang tidak ada penambahan imbuhannya s atau s, itu disebut dengan kalimat irregular. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya berikan beberapa contoh atau 5 contoh kalimat, yaitu number 1, there are 2 students in the classroom. Di sini yang memiliki arti yaitu ada 2 siswa di dalam kelas. Oke, next number 2. Di sini there are 10 horses in the cage. Yang memiliki arti di sini yaitu parked in front of the bench, yang artinya di sini ada beberapa mobil yang diparkir di depan bank. Oke, next number 5. There are 3 mice on the roof, yang artinya di sini ada 3 tikus di atap. Oke, next selanjutnya di sini Miss ada materi kata sandang, yaitu artikel dan an. Dan an di sini memiliki sebuah arti sebuah, seekor atau seorang. Dan ans digunakan untuk menunjukkan benda yang masih bersifat umum atau disebut dengan tidak spesifik, atau benda itu disebut dengan pertama kali. Kata sandangnya yaitu diikuti oleh kata yang diawali oleh bunyi konsonan. Misalnya di sini ada school, books, dan pencil, ruler, dan sebagainya. N diikuti oleh kata yang diawali oleh bunyi vokal I, I, U, O. Misalnya apple, orange, erasure, dan sebagainya. Oke, I think enough. Thank you so much. See you. Oke, saya akhiri materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami yang telah saya sampaikan dan selalu semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.